Cerita ini bermula pada waktu penjajahan Jepang di Indonesia. Tersebutlah seorang wanita yang berasal dari keluarga petani miskin namun bernorma. Awalnya dia adalah gadis baik-baik dan menikah dengan petani baik-baik pula. Tak ada hal istimewa dari kehidupan mereka selain diselimuti kelaparan dan ketakutan akibat penjajahan. Seperti halnya penduduk yang lain, hingga wanita itu mengandung anak pertamanya. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, dia disembunyikan oleh suaminya ke dalam hutan belantara, demi keselamatan istri dan calon anaknya. Di dalam hutan si istri dibuatkanlah rumah kecil berdinding gede atau anyaman bambu. Dan di sana si istri hanya dibekali sebuah tikar, 4 potong ubi mentah dan sepotong bambu berisi air minum. Maka tinggallah dia sendirian, sedangkan suaminya kembali ke desa, agar tak dicurigai oleh pihak penjajah. Ketika ditanya para penjajah, petani itu hanya mengaku istrinya minggat, kabur ke kota, sehingga penduduk menganggapnya sebagai wanita nakal atau sundel, bahasa kasar untuk wanita nakal. Setiap hari, si suami yang merupakan petani, melakukan kegiatan serupa dan berulang seperti petani lainnya. Namun setiap seminggu sekali, petani itu akan pergi mengendap-ngendap di malam hari, untuk menengok istrinya dan membawakan ransum makanan bergizi, sehingga istri dan anak dalam kandungannya sehat. Hingga pada bulan ke-8 minggu kedua, si petani mengunjungi rutin istrinya. Namun si istri tidak ada di dalam gubuknya, ia mencarinya di sekeliling dan sekitaran gubuk. Secara mengejutkan, didapatinya tubuh si istri tertelungkup membiru di tanah, tanpa sepotong kain pun menutupi jasadnya dan tubuhnya seperti tercabik-cabik, di bagian tengkuk leher hingga punggung bawahnya, selayak bekas dimakan sekawanan hewan buas. Dalam tangis dan jeritnya, si petani membalikan jasad istrinya, hanya untuk memastikan bahwa itu bukanlah seperti dugaannya. Tapi ternyata itu benar-benar jasad istrinya tercinta, yang sedang memeluk anaknya yang juga membiru dan masih berlumuran darah dari si ibu. Ternyata, siang tadi si istri telah melahirkan, dengan seorang diri berjuang antara hidup dan mati. Akan tetapi darah persalinan dan tangisan si jabang bayi telah menjadi undangan tak resmi, bagi hewan-hewan pemangsa penghuni hutan yang terus berdatangan. Mereka mendesak masuk ke dalam gubuk renta itu, dan memaksa si ibu bangkit, dengan sisa tenaga terakhirnya mencoba berlari menyelamatkan anak putri dan dirinya di malam buta. Tapi tenaganya tak lagi ada setelah persalinan. Ia terjatuh memeluk putrinya erat dan membiarkan dirinya menjadi mangsa asal putrinya selamat. Tapi apa daya, udara terlalu dingin malam itu bagi si jabang bayi. Hingga jabang bayi menemani ibunya berjumpa ilahi. Semenjak hari itu para penduduk tidak pernah melihat si petani malang itu. Menurut kabar yang beredar, dia pergi ke suatu tempat yang jauh. Tiba suatu malam setelah si suami pergi, di rumah peninggalannya terlihat penampakan sosok arwah istrinya, yang pulang ke rumah mereka dan menyapa para penduduk dengan lengking tangis. Punggungnya yang membusuk terlihat berlubang atau bolong. Ia duduk di muka rumah sambil menggendong putrinya, yang tinggal kerangka. Hal itu terjadi setiap malam dan menghantui penduduk sekitar. Demi keamanan desa, maka penduduk bermusyawarah dan akhirnya penduduk mencari jasad si istri, yang masih di dalam hutan. Mereka menemukan yang tersisa hanyalah tulang dan sisa kulit, yang telah mengering ditutupi lumpur dan dedaunan. Penduduk kemudian menguburkannya secara layak, di pemakaman desa dan penduduk mendoakan, supaya arwah si istri dan bayinya diterima sang ilahi. Sejak saat itu, masyarakat tidak lagi dihantui oleh arwah sundel bolong tersebut.